Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sedang ada silaturahim di Muara Enim, Sumatera Selatan, ke pesantren Syuhratul Islam. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren Syuhratul Islam, Kiai Gunaidi, alumni pesantren, alumni yang nonton. Jadi namanya Al-Firdaus, pesantren Al-Firdaus yang ada di Palembang, yang sekarang kemudian beliau mendirikan pesantren Syuhratul Islam di Muara Enim. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Kayak hal. Alhamdulillah khair. Oke, antum boleh cerita dulu ini Syuhratul Islam itu gimana proses pendiriannya? Bismillah, nama Gunaidi Abdullah Alan, jazakumullah Ustaz. Sudah hadir di pondok kita di Syuhratul Islam. Tadi sudah membersama anak-anak. Alhamdulillah sangat termotivasi, kami mohon berkah ilmunya. Ya, terkait kalau bagaimana pendirian Syuhratul Islam itu bukan sebuah cita-cita, tapi ini qadarullah kayaknya. Qadarullah karena nahdoib kita mungkin nggak mampu. Pasti ini qadarullah, semua memang kita usahakan dari tahun kurang lebih. Nama Syuhratul Islam ini 2013 mulai dirintis, mulai ada cita-cita di situ. Ada cita-cita, kemudian nama Syuhratul Islam. Syuhratul Islam artinya syuhra, artinya megah. Kemegahan atau kejayaan, kemegahan. Maka ya kita berkaca bahwa Islam ini 100 tahun terakhir ini mundur jauh, mengalami kemunduran, dan kita hampir 1000 tahun menang gitu. Islam jaya di dunia, semua di 100 tahun ini kemunduran yang drastis. Dan ini bukan hanya secara fisik, visioner, secara akli dan seterusnya, memang Islam lagi terpuruk hari ini. Maka Syuhratul Islam ini, ini hanya himmah saja, cita-cita. Kenapa keinginan kita Syuhratul ini, bagaimana kita itu mengembalikan lagi mulainya gimana tuh Syuhratul Islam? Dari tanahnya itu gimana? Ini unik Syuhratul Islam ini, maka kata kami qadarullah tadi. Sebenarnya kita itu pulang, ceritanya pulang dari Malaysia, kan? Dari Malaysia ya? S2 di Malaysia. Sama istri cerita. Istri alumni Mesir. Alumni Mesir? Ya. KMI? Gontor? Malaysia, dari Rodotul Ulum. Oh, KMI Rodotul Ulum sini. KMI Rodotul Ulum. Ya, sama-sama lah ya, satu aliran. Ya, kita semua anak cucu Gontor. Kita semua anak cucu Gontor. Istri Rodotul Ulum. Ya, kami Al-Firdaus. Ya, juga alumni Gontor. Sama-sama alumni Gontor. Jadi kita pulang sama istri. Sebenarnya kalau di Malaysia insya Allah cukup lah gaji itu untuk makan sehari-hari. Mungkin kalau bahasa Malaysia itu mau tukar kereta setiap tahun tuh bisa. Tukar mobil tiap tahun tuh. Apa waktu itu antum di sana? Ya sama Pak, ngajar ngaji juga saya. Oh, ngajar ngaji ya. Di pesantren juga gitu. Walaupun sebenarnya Malaysia sedikit pesantren di sana kan. Di Kajang, Selangor, bandar ya di Kajang tuh bandar Bukit Mahkota namanya. Itu pulang ceritanya, bilang sama istri mau pulang, tapi babat alas kita carilah sebuah tanah di kampung namanya. Kemudian qadarullah ada tanah yang dikasih orang di kampung saya itu, Desa Buta itu 2,5 hektar kurang lebih. Karena tidak cocok, sudah ada bangunan di situ. Habis uang kurang lebih 120 juta di situ. Oh, ada dikasih terus antum bangun gitu? Ya, bangun kurang lebih habis uang 120 juta. Akhirnya karena dulu ada clash, ada apa-apa dengan masyarakat kampung kita. Akhirnya kita pindah, geser kira-kira 15 menit dari desa kita ke kota kecamatan Gelombang ini, kabupaten ini. Akhirnya dikasihlah ada tanah 17 kali 20. Nah, itulah bermula Syuhratul Islam. 17 kali 20. Sisa uang tinggal 49 juta saja. Oh, oke.
karena kakak saya itu tukang, katanya kata saya itu kita bikin tempat pengajian kecil-kecil saja. Kecil-kecil saja, tapi ternyata 49 juta itu habis di pondasi. Bagaimana menyelesaikan ini? Jadi qadarullah selesai 3 lokal dengan konstruk 2 lantai. Oh, Gitu. Adalah di situ anak ngaji. Dulu awalnya TPA saja. TPA. Kemudian ada anak yang nginap Jumat, Sabtu, Ahad. Iya. Dalam waktu setahun ada yang sudah hafal 5 juz gitu. Itu ada yang hafal 5 juz. Jadi Ini tahfiz mulainya ya mau berarti ya? mulainya tahfiz karena saya juga hafal Qurannya di Kiai Nawawi Denci Di mana itu? di Malaysia? Palembang. Oh, di Palembang. Di Palembang Imam Besar Masjid Agung. Oh, Almarhum berkah untuk beliau insyaallah. Ini itu hafal Quran di sana, kemudian ya di sini ada dalam 1 tahun itu ada yang 5 juz. Kemudian ada animo masyarakat yang mau nitipkan. Kebetulan di tahun 2016 sudah ada lahir nama Sultan ada 20 anak. Putra 10, putri 10. itu tahun ke berapa itu berarti? Setelah bangunan itu memang kita berdiri, kita hitung buka Syuratul Islam itu dari 2016 itu. Oh, jadi tahun pertama lah ya. Dianggap sebagai tahun pertama itu 20 orang 20 orang. mulai ya. Mulai ada 3 lokal tadi. Ya. Kebetulan mereka semua kelas 6 dan mau melanjutkan ke jenjang SMP. Oh, langsung dibuka berarti ya. Akhirnya jenjang. karena menurut kita karena transisi kalau tidak mau buka SMP tahun ini, maka tahun depan juga harus transisi. Jadi kita kebut di tahun itu kita bikin izin operasional SMP juga. Di bulan 2 2017 terbitlah NPSN SMP. SMP Ilmu Al-Quran Syuhratul Islam namanya. Oh. SMP IKSI. Oke. Semua karena himah kita tadi mau bikin pesantren, mau apa namanya? KMI murni. Oh iya. Ya, kita sudah bercita-cita dari awal ingin KMI murni. Nah, Di tahun 2016, 17, 18, 19 itu kita tidak mau wisuda anak SMP. Artinya tidak mau wisuda di tahun 2016, 17, 18, 19, 2020 itu belum kita. Di tahun 2021 kita bikin KMI yang mau lulusan SMP ke pondok kita dari 1 taksipi, awal taksipi. Jadi di 2021, 22, 23, 2023 kita sudah 2022 kita sudah ada alumni pertama KMI, tapi sudah itu masih digabung. Jadi 2002 yang murni itu yang campur betul baru 2 angkatan. Jadi digabungkan antara awal taksipi, salah satu taksipi, kemudian kelas 5, kelas 6 itu baru jalan 2 tahun ini jalan 2 ketiga. tahun ini ya. Ini jalan ketiga tahun. Masya Yang murni Allah. KMI itu, dan kemudian alhamdulillah dibuka keran untuk muadalah. Kami sudah ancang-ancang siap muadalah. Jadi 2024 November kalau tidak salah November, dan dapat suratnya itu bulan 2 tadi. Tapi kalau keluar suratnya sudah pengambilan suratnya di Kemenak itu Februari. Sebenarnya surat itu sudah keluar November, ngambil betul ke Kemenak bulan 2. Dan kita resmi muadalah. Jadi sistemnya muadalah sekarang. Muadalah sekarang. Masya Allah. Muadalah. KMI ya. KMI murni jadi. Jadi semua pelajaran kurikulum KMI yang diatur. KMI kita sekarang. Oh, Walaupun tetap disadur dengan ditahfizil Quran. Jadi kita tuh ada 3 direktur KMI, Ya, direktur litahfizil Quran. ya. Nah, direktur KMI ini Ustaz Nokian Amdika LC MPD. Direktur tahfiz ini Ustaz Aman Amatur Rahman LC SPD. 1 direktur pengasuhan santri. Ada pengasuhan. Direktur. Jadi ada 3 direktur kita. Yang Quran set, tahfiz. Tahfiz Itu 30 juz atau gimana? alhamdulillah ada yang 30 juz. Sudah ada. Tapi ada target 30 juz itu gimana? Gini, Modelnya? ya model kita ini ada yang am, ada yang khos. Oh, Ada yang am, ada yang khos. Yang am itu ada 3 halakoh, ba'da maghrib, Iya. ba'da isya, ba'da subuh. Oke. Ada 3 halakoh ini yang am. Ya. Am itu
Alhamdulillah dengan target kita 2 juz setahun itu insya Allah tercapai yang am. Oh, 2 juz per tahun. Ya, Jadi kalau 6 am. tahun berarti 2 kali 6, 12 juz lah ya. 12 juz. Untuk seluruh santri lah. Untuk seluruh santri itu tercapai insya Allah. Kemudian yang khos Oh, itu ada yang memang takhusus ya. ya, yang khos ini dia tesnya yang mau saja. Oh, jadi program khusus ya. Khusus tapi mau dengan syarat lulus tes. Oh, ada tesnya Tes juga. itu, misal dia sudah hafal 3 juz, kemudian sprintnya itu dalam waktu 1 hari misalnya, dia harus menyelesaikan hafalan 1 kaca bolak-balik atau 1 lembar. Nah, baru diterima dia khusus. Tapi jatahnya paling kalau dia dalam 1 bulan tidak sampai target, maka dikeluarkan lagi dari khusus. Oh, jadi kembali ke am lagi. Kembali ke am lagi. Kalau host dia setiap bulan ada tes host. Oh. Boleh keluar lagi, boleh masuk lagi. Nah, yang host itu programnya gimana? Yang host dia waktu belajar formal di apa namanya? Di kelas. Di kelas dia diganti dengan hafal Quran. Oh, jadi nggak ada belajar di kelas? Tetap dia dengan konsekuensi ketika dia ujian kayak ini harus mengikuti. Oh, jadi kayak belajar mandiri lah ya? Kayak mandiri. Yang ini ya, yang pelajaran tapi KM itu makanya mandiri. dia tidak boleh apa namanya? Tidak boleh lepas target. Ya. Dan KM juga tidak boleh. Tuh, kalau yang kos ini sih, itu ada target khusus nggak? Ada target khusus. Dia dalam waktu 1 bulan itu, 1 bulan itu tadi kan 1 semester itu apa namanya? 1 tahun itu 2 juz. Tapi kalau yang khos itu 1 semester 1 bulan itu 2 juz. Oh, 1 bulan 2 juz. 1 bulan 2 juz. Berarti dalam 2 tahun dia harus tamat ya? 2 tahun dia selesai. 2 tahun dia harus tamat. Ya, jadi karena dia 6 tahun di pondok kita, jadi ada 2 tahun dia, kalau dia ini 2 tahun dia tidak kelas, atau memang dia pilih di kelas 1 biasanya tidak, di kelas 3 atau di kelas 4. Nanti dia bisa ngulang kalau dia betul di misalnya di kelas 3 kelas 4, nanti dia ikut nanti kelas awal taksifi. Oh, gitu siasatnya. Iya. Jadi targetnya 2 tahun 30 juz. Ada yang 1 tahun sudah selesai 30 juz. Oh, karena kecepatan Ada dia kecepatan ya, dia. menghafal dia. Alhamdulillah kita juga tidak mewisuda yang tidak mungkin. Misal dia sudah ziyadah 30 juz, tapi tidak bisa disimak dalam 1 kali duduk, berarti kita tidak wisuda. Misalnya dia hafal 1 juz, dalam waktu 1 juz itu dia tidak bisa disimak dalam 1 kali duduk, kemudian dia tidak hafalannya tidak mungkin, maka dia tidak diwisuda. Oh, berarti bukan ziyadah kita itu. Berarti standarnya itu disimak sekali duduk. Simak itu ada kesalahan apa enggak sih? Disimak itu dalam 1 juz kita masih standar kita 1 kali, kalau sebenarnya 20 kali tet dalam 1 juz, dalam 10 lembar itu atau 20 kaca, 20 kali tet tidak lulus. 20 kesalahan. 20 kesalahan atau nggak ingat lah ya. Nggak ingat lah. Kalau dia tet kemudian bisa nyambung, itu hopi namanya. 20 kali hopi. Oh. Kalau dia sudah 5 kali jali, dibenarkan 5 kali, tidak lulus. Oke. Oh, jadi yang pertama tet terus nggak dibenarkan tapi dia bisa berhasil membetulkan. Itu hopi 20 kali. 20 gitu. Itu masih itu tidak lulus. Udah nggak lulus. Maksimal 20. Maksimal 20. Masya Allah. Nah, kan kesulitan kadang-kadang ngatur waktunya. Itu gimana ini? Ngatur waktunya makanya tadi kita ini yang khusus itu ikut am saja kalau enggak mau. Oh, iya, kan karena kita, dia butuh komitmen kuat. Kita butuh iza sodakul azmunya tadi. Iya, dia butuh komitmen kuat gitu. Waduh, hasabilu insyaallah. Kalau dia nggak bisa belajar sendiri, iya, di am aja lah. Di am saja ada. Insya Allah dia bisa minimal sekali dia 10 juz dalam waktu ini. Iya, 10 juz nanti bisa sendiri ya. Sendiri berikutnya setelah tamat. Insya Allah tidak mengganggu KMI kalau yang am. Tidak mengganggu KMI ya. Karena sebenarnya waktu-waktu yang memang istirahat ya. Ya.
Yang Anak di itu luar kalau waktu memang formal. yang memang sudah sprintnya bagus, dalam waktu 10 menit saja dia bisa mungkin satu kaca. Apa? Oh, karena udah terbiasa. Sudah biasa. Jadi Set, dengan model seperti ini nih Set, ya, Mm-mm. profil lulusan yang diharapkan itu seperti apa sih? Yang pasti kita ini jelas mungkin ya sama misi kita dengan pendahulu, kita bukan perintis, bukan, kita cuman pewaris saja. Iya, betul. Pewaris peradaban ini yang mau tidak mau kita, visi kita harus sama dengan orang-orang sebelum kita, gitu ya. Apa namanya, misi-misi Gontor mungkin ya. Seperti keikhlasan, kesederhanaan, dan seterusnya, gitu ya. Jadi kita harus menanamkan ya, nilai-nilai itu rasikna bil ilmi, gitu ya. Harus rakus dengan ilmu dan seterusnya. Dan juga ya kita juga tidak bisa menjamin, kita berserah kepada Allah, minta dengan Allah, output kita itu seperti apa. Tetap ya kalau kita sudah kita lillahi ta'ala, tapi dengan serahkan lah ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nilai-nilai yang sudah kita tanamkan. Semoga Allah mudahkan jalan anak-anak kita yang alumni sekarang kita, belajar itu yang ya. belajar, yang alumni kita. Indikator itu tetap masih apa namanya, indikator keberhasilan itu seperti apa, mungkin jadi juga buah pikir pondok-pondok sama gitu ya. Kita kadang melihat harapan kita itu anak kita itu akhlaknya lebih baik daripada kita, ilmunya lebih banyak daripada kita, itu harapan kita. Ibadahnya lebih kuat daripada kita, itu harapan kita. Tapi ya terlepas lagi, kita sudah memaksimalkan diri kita kepada apa yang kita kurikulum yang kita tuntaskan. Iya. Itu, dan kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Perkembangan jumlah santri gimana Set? Dari 20 sampai sekarang berapa? Perkembangan jumlah santri dari tahun 2016 sampai sekarang 9 tahun. Sebenarnya kita di tahun ke-10 ini kami sebut ini tahun pertama KMI. Oke. Jadi dia sudah kita tanda tangan di depan tahun ini. Siapa yang mau 6 tahun di Syuratul Islam boleh masuk ke Syuratul Islam. Oh, jadi 6 tahun. 6 tahun. Yang tidak mau 6 tahun berarti pondok-pondok lain masih banyak pilihannya. Oke. Begitupun yang anak-anak SMP, tamat SMP, ke kita arba'u sana, 4 tahun. Kalau dia tidak mau 4 tahun, maka dia silakan cari pondok lain. Itu saja. Oke. Terakhir nih Set. Visi ke depan, impian antum Syuratul Islam itu menjadi seperti apa sih? Kami tidak muluk-muluk Set. Visi Syuratul Islam ini, harapan kita Allah berikan keberkahan di sini, bertambah-tambah kebaikan di sini, dengan berjumlah kuantitas, jumlahnya bertambah, kualitasnya pun bertambah. Itu saja harapan kita, tambah kebaikan saja. Minta Allah berkahi saja Syuratul Islam ini. Berjumlah santri, bertambah lagi berkah. Gitu. Barakallah Ustaz. Apaan Ustaz? Mudah-mudahan ini Syuratul Islam terus maju berkembang. Amin ya rabbal alamin. Antum juga selalu sehat Ustaz. Bid'ah antum aidan Ustaz. Insyaallah. Secara pribadi terima kasih nih Ustaz, kesempatannya untuk bisa bersilaturahim dengan anak-anak. Sama-sama Ustaz. Lain kali insyaallah mampir lagi Ustaz di Syuratul. Siap. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ini baitukum Ustaz. Siap. Kami Haris, namun nahnu Haris fi hadzal ma'had. Haris wakon. Azza ma'hadukum. Syukran ilaliko. Ini luar biasa ini. Syukran saja. Apaan Ustaz, masyaallah. Jangan lupa Palembang ini harus ngerasain pindang. Keren banget. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.